兄貴。Hai, selamat datang kembali di channel ini, Orewa Rokuroren. Dan hari ini kita akan bahas mengenai ikatan antara MC atau karakter utama dengan rival di series Digimon. Ini adalah hal yang sangat umum di beberapa anime sih, nggak cuma di Digimon aja ya teman-teman. Tapi dalam beberapa genre pasti ada yang namanya rivalitas, teman. Ya kan, nggak cuma di Digimon, nggak cuma di shonen, ya kan. Entah itu genre romance, entah itu dalam perjuangan demi menjadi yang terbaik, ya pokoknya semacam itulah. Pasti ada yang namanya rivalitas, ya kan. Salah satu tokoh pasti ada yang ingin jadi lebih baik daripada tokoh yang lain. Jadi menurut saya pribadi, yang namanya rival itu nggak selalu buruk sih. Justru menurut saya keberadaan rival itu bisa menjadi sosok yang dapat memotivasi kita, ya kan. Ketika kita sedang dalam keadaan terbawah banget nih teman-teman. Kadang juga kan kita sama temen juga bisa rivalan, dan juga sebaliknya teman-teman. Kita nggak pengen rivalan tapi teman kita kadang-kadang ngerivalin kita gitu kan. Makanya ini yang terpenting sih gini teman-teman, hubungan tuh tetap harus dijaga walaupun kita rival atau apa gitu kan. Masalah A dan B tuh jangan dikaitkan semua teman-teman. Misalnya ya kompetisi sama hubungan tuh dipisahin teman-teman. Keduanya itu adalah hal yang berbeda, jangan disangkut pautin. Mungkin idealisme kita berbeda-beda ya, tapi di sini kita yakin lah, pastinya sama-sama yakin. Kalau di sini tuh kita nggak ada musuh-musuhan ya. Seperti video yang sebelumnya saya bilang bahwa semua orang itu harus baik-baik, teman. Di video yang review Ghost Game episode 30 kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Go. Kita mulai dari awal. Dari adventure pertama, kita tahu kalau Taichi dan Yamato itu sering banget beradu pemikiran. Yamato lebih memikirkan keselamatan yang lain, terutama Takeru ya. Karena dia adalah sosok kakak yang sangat over. Sementara Taichi berusaha biar semuanya ikut dengan dia dan tetap semangat untuk maju demi menuntaskan misi mereka. Padahal mereka tuh masih kecil dan terlalu dini buat melihat kematian dari korban yang berjatuhan di depan mata mereka gitu. Terus juga karena Takeru di sini udah mulai mandiri karena termotivasi sama Taichi juga kan. Ini kan pengaruhnya Taichi itu besar ya buat yang lain karena dia adalah leadernya. Ini membuat si Yamato merasa dirinya tuh mulai nggak pantas sebagai kakaknya Takeru ataupun juga sebagai sosok temen yang bener-bener pas buat mereka lah, karena ini juga kontra juga kan sama crashnya Yamato yang persahabatan. Jadi ini membuat si Yamato ini overthinking sama dirinya sendiri. Kenapa dia bisa punya crash persahabatan? Sementara dia tuh tidak merasa bahwa dirinya adalah teman yang baik atau teman yang masih punya kekurangan lah intinya. Dia juga nggak yakin dengan dirinya sendiri. Dia mencoba mencari jati dirinya kan. Kayak dia harus menjadi seperti apa nih, teman yang kayak gimana nih gitu kan. Ya pokoknya seperti itulah. Ya kemudian di sini juga Yamato mau bantu yang lain juga bingung gitu kan, apa yang dia lakuin tuh bener atau salah buat semuanya. Sampai puncaknya nih, di sini mereka mulai ya, mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, yaitu dengan mengeluarkan Metal Garurumon dan juga War Greymon untuk bertarung satu sama lain. Yamato melawan Taichi di sini ya teman-teman. Dan ya, ini juga karena keputusan Yamato yang ingin mencari kebenaran dari tindakannya dengan menantang Taichi yang setara dengannya pada saat itu. Yang lainnya kan di sini cuma bisa melihat aja ya teman-teman, hingga akhirnya homeostasis muncul dan menjelaskan alasan dibalik terpilihnya mereka. Dan tujuan anak-anak itu dipanggil tuh untuk menyelamatkan kedua dunia. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya mereka berbaikan lagi, namun si Yamato ini harus berpisah dari mereka karena ingin mencari jati dirinya. Sampai akhirnya dia menemukannya, baru dia akan kembali lagi. Ya tapi endingnya sih mereka berbaikan lagi dan bertarung bersama dengan tim utuh, dimana mereka dapat bertarung sepenuh hati melawan musuhnya mereka, dan akhirnya mendapatkan kekuatan untuk menciptakan Omegamon dari penggabungan War Greymon dan juga Metal Garurumon. Ditambah juga dengan doa dan harapan semua orang. Gak sampai di situ, di Adventure Zero 2 juga kasusnya lebih parah lagi teman-teman, dimana Daisuke dan Ken pada saat itu belum mengenal begitu dekat.
Namun setelah mereka saling kenal, Daisuke harus dihadapkan dengan kenyataan yang pahit, di mana ternyata Ken adalah Digimon Kaiser, yaitu musuh yang harus mereka hadapi selama ini. Berbagai pertarungan telah mereka lalui, mereka lakukan, bahkan Ken juga nekat mencuri Agumon Taichi dan menjadikannya partnernya dia secara paksa gitu kan. Lalu setelah terselamatkan pun si Agumonnya ini, Ken masih memiliki proyek berikutnya di mana dia memutuskan untuk menciptakan Digimonnya sendiri berdasarkan data-data yang dia kumpulkan dan gabungkan dari Digimon lainnya, yaitu Chimeramon. Chimeramon sendiri adalah Digimon yang sangat ganas dan kuat, bahkan tidak terkendali. Namun akhirnya dia kalah juga sama Magnamon, dan Ken kembali ke asalnya, dirinya yang sebenarnya. Setelah itu, orang pertama yang benar-benar menerima dan memaafkannya terlebih dahulu adalah Daisuke sendiri. Daisuke tuh selalu berusaha biar yang lain tuh mau menerima si Ken ini. Biar ya udahlah, itu kan udah lalu, ya udahlah. Ini si Ken juga pengen tobat kan, bantuin dia lah biar tobatnya lancar dan dia juga bisa bergabung sama kita. Ya intinya Daisuke tuh orangnya gitu ya teman-teman. Yang lalu-lalu udah biarin aja. Pokoknya yang penting kan sekarang dan kedepannya gitu. Nah, terus dia juga nyemangatin Ken biar nggak berlarut-larut dalam kesalahannya sendiri, dan juga pokoknya tuh apa-apa tuh jangan ditanggung sendiri, bilang sama kita gitu kata Daisuke kan. Dan ya akhirnya ini membentuk ikatan mereka dan akhirnya menciptakan Jogres Shinka, menggabungkan Digimon mereka menjadi Pile Dramon dan berevolusi menjadi Imperial Dramon. Selebih-lebihnya tentang Jogres ini bakal kita bahas nanti ya. Masih banyak pengaruh dari Daisuke dan Ken terhadap anak lainnya, khususnya terkait Jogres ini. Kemudian di Tamers yang paling terasa nih teman. Takato dengan Ruki itu bisa kalian bayangkan ya. Tamer pemula melawan Tamer yang sudah berpengalaman menggunakan Digimonnya. Mereka juga berbeda pemahaman di sini, di mana Takato tuh masih berusaha mencari tahu tentang Digimon dan Tamer itu harus seperti apa. Apakah mereka tuh bisa bersama selamanya dan lain sebagainya. Pokoknya masih mencari inilah titik terang dari bertemunya mereka, ya kan? Apakah mereka bakal begini terus atau ada hal lain yang harus mereka selesaikan bersama, ya kan? Terus si Ruki ini sementara dia memandang Renamon itu hanya sebagai alat tempur dan juga terus berusaha untuk memperkuatnya lewat pertarungan. Tapi nggak hanya itu sih. Di sini juga ada si Genria sebagai penengah. Dia adalah tamer dengan pengetahuan luas mengenai pengetahuan dasar Digimon dan ingin terus bersama dengan Terriermon tanpa harus ada pertarungan yang tidak berarti. Kemudian mereka tuh menjadi trio yang ikonik di series ini. Bersama-sama tuh mereka mulai mengerti arti sesungguhnya menjadi tamer dan mereka bertambah kuat bersama sampai akhirnya mendapatkan wujud mega mereka seiring berkembangnya karakter mereka di series cerita ini. Frontier juga memberikan kisah yang mirip ya melalui hubungan Takuya dengan Koji. Pada awalnya Koji itu terlihat seperti anak yang suka menyendiri dan tidak mau bergabung dengan Takuya dan yang lainnya. Kadang juga Takuya dan Koji itu selisih pendapat. Tapi sebenarnya tuh mereka justru mirip banget sama Taichi dan Yamato. Setelah Koji bergabung dengan mereka, dia lebih memikirkan keselamatan mereka bersama, sementara si Takuya berpikir untuk menerobos semuanya dengan kekuatan yang mereka miliki bersama-sama. Dan juga sebenarnya dibanding rival, mereka lebih seperti berbeda pemikiran aja, termasuk mengenai saudara mereka masing-masing. Di sini Takuya udah jelas sebagai anak pertama dan Koji adalah anak bungsu yang pada saat itu dia baru tahu kalau ternyata dia itu punya kakak. Jadi dia nggak tahu harus berbuat apa buat si kakaknya yang jadi Dasmon ini kan pada awalnya. Tapi Takuya ada di sana untuk menyemangatinya. Yang penting selamatin dulu dah kakak lu tuh dari kutukan Spirit of Darkness. Ngobrolnya baru nanti abis ini. Dan alhasil, tim mereka jadi 6 orang dengan kekuatan spirit. Dan sampai akhir series pun mereka berhasil menyatukan seluruh kekuatan spirit menjadi Kaiser Greymon, Magna Garurumon, dan terakhir adalah Susanomon. Dan selanjutnya di Savers, ada Masaru dan Toma. Ini bahkan dari awal series mereka tuh nggak pernah bener-bener akur dan menyatukan pikiran. Bahkan dari perilaku juga sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Masaru yang berpikiran simple dan berpikir semua bisa dilalui modal usaha dan semangat, sementara Toma
yang jenius dan penuh perhitungan akan segala sesuatu. Tapi meski begitu, mereka tetap berteman. Mereka juga tahu kapan harus saling support satu sama lain. Walaupun pernah terjadi suatu perpecahan hebat dari mereka berdua. Karena Toma itu merasa diabaikan dan selalu disalahkan, sementara Masaru dipuja-puja oleh Digimon dari ibu kota suci. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan semuanya sendirian walaupun ia harus membantu Kurata. Oke, ini mirip banget sama Taichi dan Yamato ya. Rival di Digimon tuh emang konsepnya agak mirip-mirip sih, tapi masalahnya ya dibedain dikit lah biar nggak mirip-mirip banget gitu kan. Kalau di sini tuh Toma tuh sebenarnya udah tahu dari awal ya. Dari awal tuh dia berencana untuk mengkhianati si Kurata ini. Karena dia tahu tentang dirinya sendiri, kebimbangan dia sendiri, dan dia harus bisa mengatasi itu. Karena dia harus memprioritaskan perdamaian dunia kan. Dia tahu itulah paling enggak. Terus ya ini juga dia deketin Kurata dan berencana buat mengkhianati dia supaya bisa tahu apa rencana rahasia Kurata dan kembali ke timnya. Tapi untuk itu, dia harus menipu teman-temannya dulu, bahkan menyerang Masaru. Tetapi di sini hasilnya karena Masaru cuma berpikir apa adanya dari yang dia lihat mengenai tindakannya Toma yang mengkhianati mereka, dia dikendalikan oleh kebencian dan membuat Digi Soul-nya menjadi gelap karena emosi negatifnya membuat Shine Greymon menjadi ruin mode dan akhirnya kembali jadi Digitama. Setelah semua jelas di mata Masaru, akhirnya mereka berbaikan lagi dan mendapatkan burst mode. Kemudian fokus untuk menciptakan kedamaian di mana manusia dan Digimon bisa hidup berdampingan. Ini dia akhirnya di Digimon Cross Wars favoritku teman-teman semua. Ini adalah rivalitas yang sangat konsisten ya, terbilang konsisten lah antara Cross Heart dengan Blue Flare. Ini juga diberikan alur cerita yang sangat rapi ya. Kiriha ingin Cross Heart beraliansi dengan Blue Flare karena mengakui kekuatan Taiki, namun Taiki menolaknya mentah-mentah. Karena pada awalnya Taiki nggak suka dengan cara Kiriha bertindak, terutama cara dia memperlakukan Digimonnya. Pemikiran mereka juga sangat berbanding terbalik. Taiki di perjalanannya bertambah kuat bersama dengan teman-temannya yang terus bertambah di perjalanan, sementara Kiriha sendirian hanya mengandalkan Digimon yang kuat dan membuang Digimon yang lemah. Mereka berdua adalah general dengan prinsip yang berbeda dan sering berselisih tentang dunia ideal yang mereka ingin ciptakan. Di mana Kiriha ingin menciptakan dunia yang hanya berisi orang-orang kuat dan yang lemah akan terinjak, sementara Taiki ingin sebuah dunia tanpa ada yang saling membedakan antara kuat dan lemah, dan mereka semua bisa hidup bersama, hidup berdampingan. Lalu saat akhirnya mereka beraliansi, karena kode crown sudah berada di tangan Bagramon, ikatan pertemanan antara Taiki dan Kiriha mulai terbentuk meskipun Kiriha ini masih memiliki tujuannya tersendiri. Dimana setelah semuanya selesai, dia ingin menyelesaikan semuanya dengan Taiki dan melawannya sekuat tenaga demi menciptakan dunia ideal yang dia impikan. Tetapi, setelah kematian Decker Dramon, Kiriha akhirnya mau berteman dengan Taiki dan kawan-kawannya dan juga seluruh tim Cross Heart yang pasti, dan menciptakan Great Cross dari ikatan mereka. Namun masih konsisten mempertahankan pasukan Blue Flare-nya. Jadi ya pasukannya tetap ada lah walaupun dia bergabung dengan Cross Heart sekalipun. Bahkan dengan pasukan yang berbeda di dalam aliansi, yang tadinya berbeda pandangan pun bisa berubah dan memiliki satu tujuan yang sama. Karena Cross Heart ini benar-benar berusaha untuk memahami Kiriha, teman-teman, seperti itu ya. Dan berlanjut lagi di Cross Hunter, ini juga sama ya teman-teman. Tadinya tim Tagiru dan Ryoma itu adalah rival, tapi lama-kelamaan kita juga diperlihatkan nih bahwa Ryoma dan Tagiru itu meskipun stylenya beda sekalipun mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu tergerak dan terinspirasi oleh Taiki yang merupakan role model bagi mereka. Dan mereka berusaha untuk melampaui Taiki dengan cara mereka masing-masing dan melakukan perburuan Digimon dengan cara masing-masing juga. Mereka juga baru saling memahami tuh di akhir cerita. Bahkan ketika Ryoma dimanipulasi oleh Quartzmon, Tagiru adalah yang pertama kali memahami dan memaafkan dia. Meskipun dari segi kemampuan dan Digimon yang dimiliki Ryoma itu masih lebih unggul dan situasional, dan juga Tagiru tuh memiliki Digimon random pokoknya yang dia asal tangkep aja itu. Pokoknya ketemu tangkep gitu kan.
Akhirnya Ryoma juga mempercayakan Tagiru untuk mengambil Brave Snatcher kedua agar bisa mengakhiri krisis yang disebabkan oleh Force-Mon. Ya ujung-ujungnya sih rival ini mempercayakan segalanya pada tokoh utama. Seperti itu, rivalitas di Digimon tuh awalnya ini berselisih, tapi lama-kelamaan mereka saling memahami gitu. Ini yang saya suka di Digimon ya. Oke, bagaimana dengan Fmon? Kita lihat di sini Shinkai Haru berteman baik dengan semua FP driver, yaitu seperti contohnya Astra, Eri-chan, bahkan Eugene. Ini apalagi sih? Soalnya sama Eugene dia udah dari kecil kan. Tapi untuk Rei, mereka nggak begitu deket pada awalnya. Bahkan Rei nggak menganggap mereka semua itu adalah teman pada awalnya. Hanya saja, Haru ingin memahami dia dan berteman dengannya. Akhirnya si Rei ini setelah diminta cerita, ya cerita juga tentang tujuannya mencari Hajime, yaitu adeknya. Dan ya alhasil mereka berteman juga kan setelah si Haru ini membuktikan ucapannya jika dia serius pengen bantuin si Rei. Tapi nggak langsung gabung sih teman-teman, mereka tuh masih dua kubu berbeda. Si timnya Haru dan juga si Rei ini stand alone. Dan ini mereka tuh kayak hubungan simbiosis mutualisme aja sih teman-teman. Mereka tuh kayak give and take gitu, saling manfaatkan satu sama lain. Kalau si Haru ini mencoba mencari ini informasi-informasi dan juga Seven Code Fmon, si Rei ini ya nunggu hasil sambil cari informasi, dan dia juga kadang-kadang membantu mereka dengan kemampuan hackingnya dia gitu kan. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi seperti itu kerjasamanya mereka mencari info, ngumpulin Seven Code, dan juga si Rei ini juga sekalian mencari cara untuk memperkuat Hackmon sampai menjadi Ultimate Grade. Setelah melawan Ultimate Four, akhirnya Rei benar-benar mau bergabung dengan mereka dan berterima kasih karena sudah membantunya menolong Hajime. Di sini andil Rei itu cukup besar, terutama di bagian hacking ya, dan mendapatkan informasi untuk membuka kekuatan God Grade Fmon mereka di akhir cerita. Nah, itu udah semua mengenai rivalitas di series anime Digimon ya. Tapi gimana dengan Adventure 2020 dan juga Ghost Game? Oke, ini kayaknya mereka udah nggak pakai konsep rivalitas lagi ya. Ini juga pendapat saya sih, tapi mungkin di era Reiwa ini Digimon udah nggak pakai konsep rivalitas lagi ya. Ini juga ya nggak tahu sih kalau buat gamenya gimana ntar. Jujur di Adventure 2020 ini semuanya temenan-temenan aja tuh, nggak sampai rivalan juga. Dan juga di Ghost Game kan semuanya temenan, nggak ada temer yang jadi rival si hero sampai sekarang. Bahkan ini juga temernya belum nambah lagi, masih 3 orang ya kan. Tapi ada juga Digimon yang berteman dengan manusia, walaupun mereka juga bukan user VB Digivice V yang seperti saya pakai ini. Mereka tuh baik-baik aja tuh sama hero dan kawan-kawan ya. Seperti itu teman-teman. Tidak ada musuh-musuhan segala macam. Paling cuman meluruskan kesalahpahaman antar Digimon. Kan konflik utamanya itu ya. Itu dulu dipersatukan ya kan, biar bisa saling memahami juga gitu kan. Oke, sekian dulu teman-teman buat video kali ini, sepertinya cukup panjang. Terima kasih sudah menonton ya teman. Seperti biasa, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar ataupun pendapat kalian mengenai video kali ini. Saya selalu menunggu komentar kalian. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe juga ya teman. Oke, see you guys. Bye-bye.